tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Halo teman pemilih, balik lagi di Ica Podcast KPU Kota Bengkulu. Edisi sangat spesial karena hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka yang ke-64 dengan tema kolaborasi untuk membangun ketahanan bangsa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ketua DKD Provinsi Bengkulu, Kak Lisa Novitasari. Halo Kak. Hai Kak. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini boleh nggak Kak diperkenalkan diri dulu, namanya siapa kepada teman pemilih yang sedang menonton tayangan ini? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lisa Novitasari. Teman-teman semua bisa panggil Lisa. Saya Ketua Dewan Kerja Daerah 07 Bengkulu, masa bakti 2021 hingga 2026. Dewan Kerja Daerah Kak. Ya. Itu apa tuh Kak Dewan Kerja Daerah? Dewan Kerja itu sebagai wadah pembentukan karakter Kak Pramuka, seorang pemimpin. Nah, di sini ini isinya anggota Pramuka Penegak Pandega. Penegak Pandega? Iya, hanya Pramuka Penegak Pandega saja. Itu apa yang membedakannya Kak dibanding pramuka-pramuka yang lain? Itu ada siaga, penggalang kan Kak? Kalau siaga itu kan pramuka untuk SD, kalau SMP itu pramuka penggalang, sedangkan SMA itu pramuka penegak. Nah, di sini Dewan Kerja ini adalah perwakilan-perwakilan dari pramuka penegak dan pramuka pandega sebungkulu seperti itu Kak, yang dimana inilah DKD ini adalah wadah tempat untuk pembentukan karakter seorang pramuka penegak pandega. DKD ini juga sebagai badan kelengkapan dari kuartir gitu, kuartir daerah, tingkatannya daerah seperti itu Kak. Berarti setingkat provinsi berarti Ya, Kak, ya? benar, provinsi. Jadi masa baktinya ini 5 tahun kalau nggak salah Kak Iya, ya? 5 tahun seperti gubernur. Waktu pemilihan kemarin itu melewati proses sama atau gimana Kak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wali kota kita nih? Sama Kak, kita menyampaikan visi misi kita juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa saya loh calon gitu untuk ketua Dewan Kerja Daerah 07 Bengkulu masa bakti 2021-2026. Di sini juga kami kan bermusyawarah menentukan pemilihan, juga nanti ada kayak pencoblosan seperti itu. Tetap dicoblos Iya, tetap dipilih. Seperti itu. Berarti memang di Pramuka ini sudah erat dengan demokrasi ya Kak? Benar sekali. Sebelum menjabat jadi ketua DKD ini tentu banyak perjalanannya Kak. Boleh diceritain nggak sampai saat ini kan udah menjabat itu, gimana perjalanannya? Perjalanannya singkatnya ya Kak, saya kembali lagi menjadi pramuka itu di Pramuka Penegak gitu Kak. Penegak? Iya, Pramuka Penegak di SMK 3 Kota Bengkulu. Ikut lagi, terus berkat pramuka juga saya diterima di Universitas Bengkulu karena sertifikat nasional saya, sertifikat daerah, terus diundang undangan SNBP beserta sertifikat itu, lulus di UNIP. Terus ikut juga pramuka di UNIP. Alhamdulillah di UNIP juga dipercaya menjadi Dewan Kerja, Dewan Ambalan dan Dewan Raksana seperti itu, pemangku adatnya gitu Kak. Pemangku adat. Iya, di pramuka UNIP. Ngurus-ngurus adat nih, aturan. Iya, aturan-aturan yang tertulis seperti itu di UNIP. Kalau mendengar kata demokrasi dan dasar dharma, di mata kakak apa tuh? Demokrasi menurut saya itu kebebasan berpendapat seperti itu Kak. Kalau dasar dharma itu adalah kode etik seorang pramuka. Jadi disitulah kita etik pramuka tuh ada di dasar dharma seperti itu. Jadi dasar dharma itu apa sebenarnya Kak? Menurut saya dasar dharma itu suatu kode etik ataupun panduan seorang pramuka, pedoman seorang pramuka bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari seperti itu Kak. Berarti sama dengan membentuk karakter. Ya benar sekali, pembentukan karakter. Mengapa dasar dharma itu sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda ini Kak?
Karena di dasar dharma itu kan ada 10 kan? 10. Dasar itu 10. Dharma itu adalah kebajikan atau perbuatan baik ataupun tanggung jawab. Nah, dasar dharma itu adalah 10 perilaku ataupun tanggung jawab seorang pramuka harus melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu dilaksanakan, nah maka sempurna orang itu seperti itu. Kak. Sempurna ya. Ya. Kalau pedomani dengan betul ya Kak ya. Nilai-nilai dasar dharma itu tadi ada 10 ya Kak ya. Yang menurut Kakak relevan dengan kehidupan berdemokrasi itu yang mana itu Kak? Patuh dan suka bermusyawarah. Kenapa? Karena di pramuka itu kita selalu bermusyawarah Kak. Tidak ada langsung menyepakati tanpa musyawarah. Kita musyawarahkan dulu apapun masalahnya ataupun apapun yang itu didiskusikan, dimusyawarahkan, dimufakatkan, terus patuh akan hasilnya gitu. Oh, ini udah ada hasilnya, kita patuhi karena kita udah menyepakati bersama seperti itu permasalahan atau apapun itu. Jadi tidak ada yang mengambil keputusan sendiri sepihak, tidak, atau mementingkan hal-hal kepribadian Kak ya, tidak ya. Tidak. Jadi di pramuka ini diajarkan untuk bermusyawarah juga. Selain itu Kak, yang menurut Kakak tadi dari 10 itu tadi yang berkaitan dengan demokrasi itu yang mana Kak? Baik, untuk itu patriot yang sopan dan kesatria Kak. Patriot itu kan berarti kan kita kan mencintai negara ini, bangsa ini gitu. Yang sopan kita harus menghargai sama dan menghargai pendapat kita, pendapat orang lain saling menghargai. Dan juga kesatria, berarti kan berani bertanggung jawab gitu Kak terhadap tingkah laku yang kita lakukan seperti itu. Jadi ini Kak, menurut Kak Lisa nih, pendidikan karakter ala pramuka ini apakah bisa menjadi pondasi bagi demokrasi yang lebih kualitas ke depannya? Sangat bisa sih Kak, asal kita mengamalkan 10 dasar dharma itu gitu. Jadi harus benar-benar diamalkan ya, harus menjalankannya selama dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sekarang nih banyak generasi muda nih kan yang cuek dalam memikirkan politik. Ada yang beranggapan ini bukan urusan kami ini terlalu muda, ini urusan orang-orang tua. Gimana caranya, ini kita bicara tentang pramuka ya Kak ya, bagaimana caranya DKD Provinsi Bengkulu membuat generasi muda ini tetap peduli sama isu-isu demokrasi terutamanya di ranah pramuka nih? Nah, pertama di Dewan Kerja ya Kak. Di Dewan Kerja itu kita ada sidang paripurna setiap tahun. Ya, setiap tahun itu ada satu tahun sekali gitu. Kita ada sidang paripurna. Ya, di sidang paripurna itu kan kita mengumpulkan Dewan Kerja cabang. Seprovinsi Bengkulu ini kan ada 10 cabangnya. Dia kita kumpulkan. Ada penyampaian aspirasi ataupun apa untuk kakak-kakak misalnya di daerahnya mengenai permasalahan apapun itu, kita bangkitkan semangat mereka untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Kita menampung aspirasi, kita mencari solusi untuk teman-teman menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Kalau untuk ke demokrasinya nih Kak, agar lebih peka terhadap dunia demokrasi politik itu seperti apa Kak? Apakah ada memang ada pelajarannya di pramuka atau di gimana itu Kak? Kalau menurut saya ya itu lagi balik ke musyawarah tadi berarti Kak. Kita kan setiap ada sesuatu permasalahan di pemerintahan ataupun apa, pramuka harus peka dong dengan update-updatean terbaru tentang negara ini seperti apa gitu. Nah, di situ kita juga punya forum ataupun nanti ada rapat atau meet gitu. Kita bahas dulu gitu. Kita harus update, jangan sampai informasi yang kita terima itu adalah informasi yang hoax gitu, tidak valid gitu. Kita cari tahu dulu informasinya, kita belajar. Sebenarnya kalau secara pembelajarannya nggak ada gitu Kak. Cuman ya balik lagi kan inisiatif kita seorang pramuka itu untuk ikut andil kepada negara ini seperti apa. Selanjutnya nih Kak, harapan Kakak untuk anggota pramuka sebagai calon pemilih dan pemimpin di masa depan nih seperti apa Kak? Nah, harapan saya untuk calon pemilih dan pemimpin pramuka di masa depan, jadilah pemilih yang bijak dan jadilah pemimpin yang berintegrasi. Ini pesan singkatnya nih tentang menjadi warga negara yang baik dan aktif secara demokrasi nih Kak.
baik memiliki rasa peduli, tanggung jawab dan melek akan nasib bangsa ini seperti apa. Seperti itu. Terakhir nih, kalimat inspiratif yang menyatukan semangat pramuka dan semangat demokrasi, Kak. Semangat pramuka itu menjadikan kita individu yang menjadi pribadi yang lebih baik, dan semangat berdemokrasi itu menjadikan negara kita menjadi negara yang lebih baik. Ada pesan-pesan mungkin, Kak, untuk teman pemilih kita yang ada di rumah atau yang sedang menonton tayangan ini, Kak? Untuk teman-teman pemilih yang di rumah yang sedang menyaksikan, selalu update dan aktif di media sosial tentang pemilihan apapun itu. Kita harus tahu siapa yang kita pilih, visi misinya apa. Kita harus tahu mereka mau tujuan selanjutnya mau kemana gitu. Jangan hanya karena kita dekat, jangan hanya karena kita suka sama orangnya, tapi harus tahu tujuan dia mau jadi itu seperti apa. Ini, Kak, berhubungan hari ini bertepatan dengan Hari Pramuka yang ke-64, mungkin apa nih harapan Kakak untuk pramuka ke depannya nih? Harapan saya untuk teman-teman kakak-kakak pramuka se-Provinsi Bengkulu dan se-Indonesia ini, jadilah anak pramuka yang mengamalkan Trisatya dan Dasadharma dan selalu update dengan perkembangan zaman. Karena itu pramuka tidak akan tertinggal ataupun punah, seperti itu, Kak. Tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan di prestasi penegak se-Provinsi Bengkulu. Se-Provinsi Bengkulu. Ya, bertepatan dengan HUT Provinsi Bengkulu yang ke-57. Nah, ini gerakan pramuka mengambil peran yang aktif untuk menimbulkan prestasi-prestasi pramuka penegak se-Bengkulu, Kak. Kita di HUT Provinsi ini menjadikan momentum yang pas menampilkan prestasi-prestasi pramuka generasi muda Bengkulu, bahwa pramuka itu banyak prestasi-prestasinya gitu. Di situ nanti dilaksanakan di bulan November bertepatan dengan HUT Provinsi gitu. Jadi teman-teman pramuka se-Kuartir daerah Bengkulu, jangan lupa daftar, ditunggu November nanti. Jadi sampai ketemu di November. Ya. Jadi masih ada kesempatan untuk mempersiapkan tim yang terbaik gitu. Jadi itu tadi itu hanya untuk penegak. Iya, Kak, hanya penegak. Karena Dian Kerja itu kan mengolah kegiatan pramuka penegak se-Bengkulu gitu. Jadi gitu teman pemilih, bagi yang mau ikut boleh nanti hubungi DKD Provinsi Bengkulu. Ini sangat menarik nih, Kak, tapi kayaknya nih waktu kita sudah selesai. Terima kasih Kak Lisa atas waktunya. Kami mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-64 untuk Kak Lisa, DKD Provinsi Bengkulu, dan serta teman pemilih yang ada di manapun se-Indonesia Raya ini. Terima kasih Kak Lisa. Kami ucapkan sedikit informasi tambahan nih Kak Lisa. KPU Kota Bengkulu ini menyediakan tempat pembelajaran pendidikan pemilih politik di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Bengkulu. Jadi untuk Kak Lisa dan teman-teman pemilih yang ada di rumah yang ingin belajar demokrasi, boleh datang langsung ke kantor KPU Kota Bengkulu di Bentiring Permai, Kota Bengkulu. Oh, berarti di sini ya, Kak? Di sini di kantor kita, Kak. Boleh. Sangat, Kak. Sangat antusias untuk ikut itu. Kami tunggu kedatangannya ini, Kak, di hari Senin sampai hari Jumat. Jam berapa sampai jam berapa biasanya, Kak? Kalau di hari Senin itu sampai Kamis itu dari jam 8 sampai jam 16. Kalau di hari Jumat itu jam 8 sampai jam 16.30, Kak. Gratis, Kak? Gratis dong. Mantap. Jadi ditunggu ya kedatangannya nih, Kak, ya. Jangan lupa nih teman pemilih untuk tetap follow Instagram, Facebook, TikTok, YouTube KPU Kota Bengkulu agar tidak ketinggalan informasi yang sangat menarik melalui media sosial kami, Kak. Terima kasih Kak Lisa telah menyempatkan waktu bersama kami di Ica Podcast tayangan spesial Hari Pramuka yang ke-64. Terima kasih teman pemilih telah menyaksikan tayangan podcast kami. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe di YouTube KPU Kota Bengkulu. Terima kasih, sampai jumpa di episode